penandatanganan komitmen dan kesepakatan pengurus besar PGRI dan ISQ untuk melakukan pembangunan karakter atau emotional and spiritual cohesion kepada pengurus dan anggota PGRI. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, untuk mengabadikan gambar, mohon izin untuk tidak mengenakan masker. Terima kasih, sesi foto dirasa cukup. Bapak Ali Ginanjar, kami mohon untuk tetap di tempat, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Unifah Rosyidi MPD. Hadirin sekalian, akan kita simak bersama sambutan singkat dari founder ISQ, Dr. Honoris Causa Ali Ginanjar Agustina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Yogyakarta, jangan lupa pakai topi. Kalau ingin pekerjaan mulia, bergabunglah di PGRI. Mantap. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pembina, Bapak Wardiman, guru kita semuanya, tepuk tangan untuk beliau. Dan juga Ibu Ketua Umum yang luar biasa, Profesor Dr. Unifah, yang begitu mampu berinspirasi untuk kita. Pak Sekjen, anggota, Ibu Bupati, ketua-ketua, dan segenap guru yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Selama COVID 2 tahun kita semua masih hidup hari ini. 140.000 orang yang meninggal, mari kita syukuri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya percaya tidak ada satupun daun yang jatuh kebetulan, debu terbang atas izinnya. Tadi ketika himne guru itu dinyanyikan, air mata saya netes sedikit. Mengapa? Karena 25 tahun yang lalu profesi saya adalah guru dan bahkan ASN. Dan saya diberikan di Universitas Udayana. Lalu setelah 7 tahun saya mengundurkan diri, ingin terjun langsung ke lapangan. Kemudian entah bagaimana saya ketemu dengan Ketua Umum PGRI, diminta untuk MOU. Sepertinya Allah menarik saya untuk balik lagi untuk mensupport profesi guru yang dimanfaatkan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya jadi ingat bagaimana kisah ketika Hirohito datang ke Hiroshima setelah dibom. Kemudian apa kalimat yang diucapkan? Dia tidak bertanya berapa gedung yang masih bisa berdiri, berapa jembatan yang masih ada. Dia hanya bertanya berapa guru yang masih hidup, karena itu cara untuk membangun bangsa. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah, saya tidak tahu, saya speechless, saya merinding seperti pulang kampung di hadapan suasana aura yang begitu menggetarkan hati, begitu menggetarkan jiwa. Saya membayangkan nanti setelah dunia ini kiamat, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang jujur berada semua di pintu surga. Kemudian ketika pintu itu dibuka, masuklah. Mereka tidak berani. Malaikat mengatakan masuk, tidak berani. Mengapa? Saya bisa seperti ini karena guru yang mendidik saya. Jadi biarlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa kita sekarang menghadapi tantangan. Jadi guru hari ini seperti tadi disampaikan oleh Ketua Umum, menghadapi apa yang disebut dengan VUCA era. Semua berubah dengan cepat, volatility. Semua uncertainty, nggak ada kepastian. Semua serba complexity, semua serba ambigu. Benar atau betul? Kemudian saat yang bersamaan, murid-murid kita tidak seperti dulu. Dulu kalau ketemu guru cium tangan ya. Sekarang dia, halo bos.
Mengapa? Karena yang hadir sekarang sudah Gen Y, Gen Z, kemudian Gen X, apalagi generasi akan lahir. Ditambah lagi kita bukan lagi cerita 4.0, sudah 5.0 sebentar lagi. Berubah dengan cepat. Lalu bagaimana yang dihadapi oleh guru tantangan ini? Semua mata kuliah, betul, sudah ada di internet, benar? Iya, Sebelum kita ngajar, murid kita memberitahu, nanti habis ini bacaannya itu dari mana? Di internet sudah ada. Kemudian ada orang yang hanya lulus SMP sudah bisa bikin pesawat terbang tanpa harus jadi sarjana. Sehingga profesi guru terancam. Mengapa? Belum lagi dengan robotisasi. Mau belajar apa saja, klik ada semua mata kuliah. Sebelum bapak ngajar, murid bisa lebih pintar dari kita. Belum lagi tantangan ke depan. Kalau tidak seperti ini, maka kita akan punya ancaman ke depan. Profesi guru tentu di dalam pertanyaan. Tidak hari ini, mungkin sekarang masih banyak pengetahuan yang tidak diketahui lagi oleh anak didik kita. Tapi 10-20 tahun lagi, mana lebih pintar untuk pengetahuan? Guru atau anak-anak milenial ke depan atau Gen Z? Pertanyaannya adalah bagaimana kita harus menghadapi ini? Bagaimana situasi di mana pendidikan harus memiliki kreativitas, inovasi, dan berpikir kritis? Semua mata kuliah sudah ada. Belum lagi kita dituntut untuk secara holistik untuk mengajarkan ilmu pengetahuan. Kalau tidak, maka kita seperti nasib yang dialami para teller bank. Masih ada? Tidak ada. Bahkan lawyer di Amerika sudah diganti dengan apps. Ini yang terjadi. Rumah sakit diganti dengan halodoc. Lalu bagaimana? Guru di tahun 2030, guru di tahun 2045. Guru seperti apa yang akan hadir? Apakah guru yang akan menjelaskan buka halaman 10 biologi, buka hafalkan? Sudah apa? Jadi apa yang saya ingin sampaikan hari ini, mempertahankan guru tetap terdepan nanti. Itu saya ingin sampaikan hari ini. Singkat saya ingin sampaikan metodologi. Believe it or not, nanti ada menteri lagi akan ganti lagi kurikulum, betul? Dan mata kuliah juga akan berganti-ganti, betul? Dan apa yang diajarkan hari ini belum tentu bisa dipakai ke depan, betul? Yang dipakai ke depan belum tentu lagi dipakai ke depan, betul? Lalu kita ngajar apa? Profesi PGRI seperti apa? Bisa-bisa kita tertawakan oleh murid-murid yang sekarang Gen X, Gen Y. Anak-anak saya sudah buka semuanya, dia tahu sebelum saya bicara. Dan dia mengkritik saya, apa yang disampaikan, Bapak nggak usah ngajarin saya sudah tahu Pak. Lalu kita mau ngajar apa? Dulu kita ada cerdas pangkas, matematika, fisika. Sekarang mereka bisa buka. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa lagi direktif mengajar kepada anak-anak, setuju tidak? Anak-anak kita harus dilakukan apa yang disebut enabling. Enabling adalah pemberdayaan. Itu mungkin konsep dasar yang disebut dengan merdeka belajar. Tetapi tidak cukup hanya kurikulum dalam merdeka belajar. Apa setuju? Tetapi cara guru mengajar, metodologi guru itu kuncinya. Ada pepatah mengatakan bahwa kurikulum materi itu bagus, tetapi lebih penting lagi adalah metodologi. Metodologi itu bagus, yang penting jiwa sang guru itu jauh lebih penting. Ini sang guru itu lebih penting. Jadi kalau kita lihat dengan garis, maka kita harus bisa mentransformasi metodologi pendidikan kita. Tidak bisa lagi kita hanya directive, instruksi, teacher. Mengapa? Karena sudah ada semua di internet. Bahkan juga yang namanya trainer, facilitator, semua sudah terganti dengan metaverse, betul? Satu bersama, tadi ada metaverse, maka guru bertanya, saya ngajar apa nanti? Karena semua sudah ada dalam sistem. Belum lagi robotisasi. Jadi apa? Jawabannya, satu, kita harus berada di puncak sana, enabling, memberdayakan murid-murid kita, termasuk guru atau kita sendiri. Maka kuncinya adalah, mari kita lihat, kita pelajari metodologi kita di dalam mengajar selama ini. Karena saya mantan dosen ASN, saya sudah diangkat. 2 hari setelah diangkat jadi ASN, believe it or not, saya mengundurkan diri terus kembalikan SK, biarkan saya jadi pedagang celana jeans di pasar Kuta. Sekarang saya bikin sendiri universitas itu.
Oke. Jadi cara mengajar kita masih outside in. Kita memberikan materi kepada murid, lalu diminta murid menghafal dan menguasai. Tetapi ke depan tidak cukup seperti itu. Yang kita lakukanlah enabling, yaitu transformasi. Jadi transformasi bukan hanya kepada materi, bukan hanya kurikulum, tapi transformasi kepada metodologi belajar. Apakah setuju? Di mana guru punya kompetensi dan kemampuan luar biasa. 10 menit, 15 menit ketemu guru, maka orang akan terinspirasi. Inilah yang disebut enabling. Metodologi lama, pengajaran outside in, dari luar, lalu kita bicara, dimasukkan ke dalam kepala, dicoba ditembuskan ke hati. Tidak bisa lagi. Metode ke depan pengajaran adalah enabling, dari dalam menuju keluar. Pertanyaannya adalah, apakah metode itu? Metodenya unik, bukan mengajari, tapi justru bertanya. Questioning, bertanya, apa yang Anda baca? Kemudian, apa yang Anda ingin wujudkan? Seperti apa harapannya? Apa yang Anda ingin rasakan? Apa mengatakan? Kita bisa triggering mereka. Maka dengan cara seperti itu, mau ada apapun modul yang ada di komputer, kita siap untuk terdepan guru, karena kita siap untuk mencari. Guru akan menjadi seorang challengers. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah guru akan tetap terdepan. Jadi apa usulannya? Mungkin nanti dibicarakan dalam pertemuan. Kita tidak cukup hanya perubahan kurikulum. Yang penting adalah transformasi pelatihan coaching. Siapa yang sudah saya latih coaching kemarin beberapa free of charge angkatan berdiri? Anda boleh cerita bagaimana metodologi yang dasar itu. Dan selama ini, izin ketua, saya selama 22 tahun saya mengajar sudah 100.000 guru free of charge. Sekarang angkat tangan siapa yang murid saya ESQ? Berdiri. Nah inilah alumni ESQ, Anda punya tanggung jawab untuk menyebarkan ini semuanya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali. Jadi sebagai penutup, saya ingin sampaikan sebuah pepatah yang sangat penting, bahwa manusia bukanlah ember yang mesti diisi oleh guru, karena Tuhan yang sudah mengisi. Manusia adalah api yang dinyalakan, dan guru memantik api agar lahir manusia istimewa. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan, kalau naik ke Gunung Semeru, jangan lupa membawa papan. Kalau ingin melihat Indonesia maju, jadikan guru